Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudiantika, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Angkatan 2018, kelas A. Video kali ini saya akan menjelaskan salah satu pendekatan konseling kelompok, yaitu Solution Focused Brief Counseling atau biasa disebut SPBC. A. Pengertian SPBC. Terapi singkat yang berfokus pada solusi berbeda dengan terapi-terapi tradisional dengan menjauhkan masa lalu, baik dari masa sekarang maupun masa depan. Terapi ini sangat berfokus pada apa kemungkinan sehingga terapi ini hanya mempunyai sangat sedikit atau sama sekali tidak ada ketertarikan dalam memahami permasalahan. Desasser 1988 menyatakan bahwa kita tidak perlu mengetahui penyebab dari suatu permasalahan untuk memecahkan atau menyelesaikan permasalahan tersebut, dan tidak ada hubungan atau kaitan yang penting antara permasalahan dengan solusinya. Mengumpulkan informasi tentang suatu permasalahan tidak lantas membuat perubahan terjadi. Pandangan tentang hakikat manusia. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang sehat dan kompeten. SPBC merupakan pendekatan konseling yang non-patologis yang menekankan pentingnya kompetensi manusia daripada kekurangmampuan dan kekuatan daripada kelemahannya. Yang kedua, manusia mampu membangun solusi yang dapat meningkatkan kehidupannya. Manusia memiliki kemampuan menyelesaikan tantangan dalam hidupnya. Bagaimanapun pengaruh lingkungan terhadap manusia, konselor yakin bahwa saat dalam layanan konseling, kliennya mampu mengkonstruksi solusi terhadap masalah yang dihadapinya. C. Tujuan konseling kelompok. Konseling kelompok Solution Focused Brief Counseling atau SPBC diharapkan dapat merestrukturing kognitif untuk menumbuhkan keyakinan irasional yang baik pada siswa sehingga dapat mengatasi prokrastinasi akademik siswa. Konseling kelompok Solution Focused Brief Counseling SPBC diharapkan dapat merestrukturing kognitif individu sehingga dapat mengatasi perilaku prokrastinasi akademik siswa. D. Peran dan fungsi konselor. 1. Mengidentifikasi dan memandu konseli, mengeksplorasi kekuatan-kekuatan dan kompetensi yang dimiliki konseli. Yang kedua, membantu konseli mengenali dan membangun pengecualian-pengecualian pada masalah, yaitu saat-saat ketika konseli telah melakukan, memikirkan, merasakan sesuatu yang mengurangi atau membatasi dampak masalah. Yang ketiga, melibatkan konseli untuk berpikir tentang masa depan mereka dan apa yang mereka inginkan yang berbeda di masa depan. 4. Konselor mengambil posisi tidak mengetahui untuk meletakkan konseli pada posisi sebagai ahli mengenai kehidupan mereka sendiri. Konselor tidak mengasumsikan diri sebagai ahli yang mengetahui tindakan dan pengalaman konseli. 5. Membantu konseli dalam mengarahkan perubahan tetapi tidak mendikte konseli apa yang ingin diubah. Yang 6. Konselor berusaha membentuk hubungan yang kolaboratif dan menciptakan suatu iklim yang respek, saling menghargai, dan membangun suatu dialog yang bisa menggali konseli untuk mengembangkan kisah-kisah yang mereka pahami dan hayati dalam kehidupan mereka. 7. Konsisten dalam membantu konseli berimajinasi bagaimana mereka menginginkan hal yang berbeda dan apa yang mereka ingin lakukan untuk membawa perubahan tersebut terjadi dengan menanyakan, apa yang Anda inginkan dari datang ke sini? Apa yang Anda membuat perubahan untukmu? Dan apa kemungkinan-kemungkinan yang Anda tandai bahwa perubahan yang Anda inginkan terjadi? Hubungan konseli dan konselor. 1. Kolaborasi antara konselor dan konseli dalam membangun solusi bersama. 2. Kolaborasi menekankan solusi
masalah konseli dan teknik konseli yang digunakan konselor daripada hubungan konseli. 3. Konselor sebagai ahli tentang proses terstruktur konseli yang membantu konseli membangun tujuannya menuju solusi yang berhasil. 4. Konseli sebagai ahli mengenai tujuan yang ingin dibangun. 5. Konselor aktif dalam memindahkan fokus secepat mungkin dari masalah pada solusi. 6. Konselor mengarahkan konseli mengeksplorasi kelebihan dan membangun solusi. 7. Konselor mendorong inisiatif konseli dan membantu melihat dan menggunakan tanggung jawabnya dengan lebih baik. F. Tahap konseling kelompok. A. Establishing relationship atau membangun hubungan baik. Membina hubungan baik antara konselor dengan konseli untuk berkolaborasi dengan menggunakan topik netral sehingga bisa membangun kemungkinan-kemungkinan dan kekuatan konseli untuk membangun solusi. B. Identifying a solvable complaint atau mengidentifikasi permasalahan yang bisa ditemukan solusinya. Memberikan pertanyaan kepada konseli sehingga mengetahui penyebab konsep diri akademiknya menjadi negatif dan mengetahui latar belakang konseli sehingga bisa memberikan kemungkinan-kemungkinan yang bisa digunakan sebagai solusi untuk merubah konsep diri akademiknya menjadi positif. C. Establishing goals atau menetapkan tujuan. Memberikan pertanyaan keajaiban kepada konseli seperti seandainya kamu memiliki nilai yang baik, apa yang kamu rasakan? Sehingga untuk mengetahui tujuan konseli untuk meningkatkan konsep diri akademiknya. D. Designing and implementing intervention atau merancang dan menetapkan intervensi. Pada tahap ini, konseli diberikan intervensi untuk meningkatkan konsep diri akademiknya, seperti dengan pengecualian situasi apa yang bisa membuat dia bisa menemukan solusi agar meningkatnya konsep diri akademiknya dan dijadikan tugas untuk konseli. E. Termination, evaluation, and follow up atau pengakhiran evaluasi dan tindak lanjut. Pada tahap ini, konselor memberikan pertanyaan berskala untuk mengetahui peningkatan konsep diri akademik siswa pada saat sebelum dan setelah konseling. Melakukan perjanjian konseling kembali jika tujuan peningkatan konsep diri tersebut masih dirasa perlu. G. Teknik-teknik konseling kelompok. A. Exception finding question atau question discovery exception atau kalimat pengecualian. Pertanyaan tentang waktu atau keadaan yang bisa membuat konseli merasakan terbebas dari masalahnya. Dengan demikian bisa membangun pengecualian yang dilakukan konseli untuk melakukan perubahan. Seperti pada saat-saat bagaimana konseli bisa untuk nyaman dalam proses belajar, sehingga untuk meningkatkan konsep diri akademiknya. B. Miracle question atau pertanyaan keajaiban. Pertanyaan pengandaian pada konseli apabila masalahnya bisa terselesaikan dan apa yang akan dia lakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Teknik ini mendorong untuk mengetahui tujuan konseling yang diinginkan oleh konseli. Seperti bagaimana perasaanmu bila di semester ini nilaimu meningkat, sehingga mengetahui tujuan dan menemukan solusi untuk meningkatkan konsep dirinya dengan memberikan target untuk melakukannya. C. Scaling question atau pertanyaan berskala.
Pertanyaan berskala memungkinkan konselor untuk memperhatikan apa yang mereka telah lakukan dan bagaimana mereka dapat mengambil langkah yang akan mengarahkan perubahan-perubahan yang mereka inginkan, sehingga perubahannya bisa diamati seperti pada skala 0 berarti kamu merasa tidak yakin dengan kemampuanmu meraih target belajarmu, dan 10 kamu sangat yakin bisa mencapai target belajarmu sekiranya kamu berada pada angka berapa. Itulah tadi penjelasan saya mengenai pendekatan konseling kelompok Solution Focus Bright Counseling SPBC. Sekian dan terima kasih.